Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlis yang mubarak insyaallah, majlis untuk mengenal syariat dan aturan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan amal kita di pagi hari ini sebagai amal saleh. Baik, insyaallah kajian kita akan membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan nanti kita akan bahas di Kitabul Buyu'. Insyaallah akan kita siapkan proyektor agar bisa lebih maksimal dalam pembahasan. Karena seperti yang kita tahu, dalam memahami fikih al-buyu', salah satu di antara faktor yang bisa menunjang adalah dengan memahami skema. Dengan memahami skemanya. Namun sambil disiapkan oleh panitia, terlebih dahulu kita akan membaca biografi dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mengenal ulama ada dua manfaat. Yang pertama, meniru bagaimana perjuangan mereka, sehingga kita bisa tertular kebaikan dan keberkahan dari membaca sirah dengan berusaha untuk meniru kebaikan orang lain. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan, illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti orang hebat, maka minimal tiru gaya orang hebat. Fa inna tashabbuha bil kiram, karena meniru orang yang mulia, falahu adalah sumber kebahagiaan. Manfaat yang kedua adalah munculnya rasa cinta kepada orang-orang baik yang kita baca biografinya. Dan mencintai orang mukmin itu bertingkat sesuai dengan tingkatan ketakwaannya. Karena setiap orang yang mukmin yang bertakwa, Allah beri apa? Al-walayah, hak loyalitas. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, mereka adalah orang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak sedih. Artinya dijamin bahagia oleh Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang memiliki fa'adhamuhum walayatan indallah, orang yang memiliki hak perwalian yang paling tinggi di sisi Allah, itu setingkat dengan apa jemaah? Dengan iman dan takwanya. Maka kita ketika membaca biografi orang saleh, kita mengetahui bagaimana ketakwaan mereka, sehingga membuat kita cinta kepada mereka dan mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah, bagian dari ibadah. Tayyib. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kunyah beliau Abu Abdillah. Nama beliau Abdurrahman. Ayahnya Nasir, Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah bin Nasir. Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah bin Nasir. Wa hadha ma'rufun indal Arab, dan ini hal yang biasa di tengah masyarakat Arab, menamakan anak dengan nama kakek. Sehingga di sini kita bisa lihat Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir. Ibn Hamid Al-Sa'di min nawasiri Bani Tamim, termasuk salah satu turunan dari Bani Tamim.
As-Sa'di ini termasuk turunan dari Bani Tamim. Beliau dilahirkan di Unaizah pada tahun 1307 Hijriah. Kalau dikonversi tahun berapa untuk Masehinya? 1307 Hijriah. Sekarang berapa, Pak? 1443. Coba dikurangi 1307 Hijriah. Pakai kalkulator. Berapa ketemunya? Angka berapa? Berapa tahun yang lalu? 1307 Hijriah. Sekarang 1443. 136. Saya mau membandingkan begini. Masyarakat kita yang lahir sebelum kemerdekaan, orang-orang Indonesia, itu banyak yang nggak tahu tahun berapa dia dilahirkan. Sehingga seringkali ketika mereka ditanya, Simbah dhisik lahir tahun pinter, lahir tahun berapa? Mereka jawabnya gimana? Zaman Gestapo, Mas. Zaman Londo melbu, zaman Jepang melbu. Sehingga dia itu nggak tahu angka tahun. Artinya secara peradaban Indonesia lebih telat dibandingkan yang ada di sana. Peradaban yang bisa mencatat angka itu lebih tinggi. Dan orang-orang Arab meskipun mereka lahir di tahun 900-an, 600-an, tercatat dengan rapi. Sejarah lebih rapi ada di tangan mereka dibandingkan di tempat kita. Baik. Dan ketika usia 4 tahun, ibu beliau wafat. Kemudian ayahnya wafat pada saat beliau berusia 7 tahun. Sehingga beliau menjadi anak yang yatim di usia 7 tahun, ayah ibunya sudah meninggal dunia. Dan beliau rahimahullahu ta'ala tinggal di rumah saudaranya tertua, yaitu Hamad namanya, alladzi dafa'a bihi ila halaqatil ilmi. Melalui belilah kemudian Imam Abdurrahman As-Sa'di diantar untuk mempelajari beberapa ilmu melalui beberapa majelis ilmu. Dan kebutuhannya dicukupi oleh saudaranya tertua. Ayah beliau adalah seorang hafidh Al-Quran, muhibban lil ilmi, termasuk di antara talibul ilmi, dan keluarga beliau termasuk keluarga yang mencintai ilmu. Banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat, sedangkan ibu beliau dari Alu Utsaimin. Dari Alu Utsaimin, dari marga Utsaimin. Dari keturunan Al-Wahbah. Beliau menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain, dan dengan semangat yang tinggi, beliau banyak menggali dari beberapa guru beliau. Di antaranya, Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir, Syekh Ibrahim bin Saleh bin Isa, kemudian Syekh Muhammad Amin Mahmud Asy-Syinkiti, Syekh Ali bin Muhammad As-Sinani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Shibl. Ada banyak nama yang barangkali kita tidak mengenal siapa mereka. Makanya ketika saya sebut, mungkin antum kesulitan untuk menghafal namanya. Wa ala kullin, kita ingin menyebutkan begini. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih amal hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Terkadang ada amal murid yang lebih unggul dibandingkan amal guru, sehingga muridnya lebih dikenal dibandingkan gurunya. Dari 10 nama yang disebutkan dalam biografi beliau, dan tadi baru saya sebutkan sebagian, hampir kita tidak kenal biografinya. Ibrahim bin Hamad bin Jasir, siapa beliau? Kita tidak kenal ya. Ibrahim bin Saleh bin Isa, kita tidak kenal. Bahkan gurunya dikenalkan dengan muridnya. Siapa sih Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir? Gurunya Syekh Sa'di. Oh, Masya Allah.
Jadi malah yang menjadi tanda pengenalnya siapa? Muridnya. Sehingga terkadang ada orang yang dia amalnya lebih diangkat oleh Allah dibandingkan amal gurunya, sehingga beliau lebih dikenal dibandingkan gurunya. Banyak di antara guru beliau yang memuji kecerdasan beliau dan keunggulan beliau serta istiqomah beliau dalam belajar. Demikian pula sumu akhlakihi, akhlak beliau yang mulia. Beliau banyak menghafal matan-matan an dhahri qalbin. Beliau banyak menghafal matan. Wa idza istashhada biha lam yu'nithul istishhad. Kalau kemudian beliau diminta untuk menyebutkan ini ada di matan mana, enggak kesulitan untuk menyebutkannya. Dan memang bagian dari rukun ilmu adalah dihafal. Ruknul ilmi min arkanil ilmi hifdzuhu. Bagian dari rukun belajar adalah menghafalkannya. Tayyib. Karena beliau sering mengulangnya. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di banyak terpengaruh dengan karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta muridnya Ibnu Qayyim. Beliau banyak membaca karya dari dua ulama ini, mentalkhisnya, mensyarahnya, dan memotivasi para tulabul ilmi untuk membacanya. Dan ini penting jamaah. Kalau Anda tertarik dengan satu buku tertentu, jangan hanya dibaca, tapi dia apa kan? Diringkas, ditalkhis. Metode belajar yang paling maksimal terhadap sebuah buku adalah dibuat ringkasan. Kalau antum berhasil sampai pada tingkatan membuat ringkasan sebuah buku, walhamdulillah. Berarti antum sudah menguasai buku itu insyaallah. Dan banyak dari murid-murid beliau yang mendapatkan pengaruh dari karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Dan ini barangkali menjadi sebab kenapa dua ulama ini banyak dijadikan rujukan oleh para ulama Saudi. Karena para ulama Saudi yang berkembang ketika itu, mereka banyak terpengaruh dengan karyanya Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Selanjutnya kita akan baca kegiatan beliau rahimahullah. Beliau rahimahullah ta'ala banyak memberikan pengajian dan durus ilmiah, kajian ilmiah, sehingga melahirkan beberapa murid yang cukup terkenal di antara muridnya. Saya sebutkan di antaranya adalah Abdul Aziz bin Muhammad Al-Salman, kemudian Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Penulis kitab apa ini? Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kemudian di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Uqail. Beliau anggota Majlisul Qadha Al-A'la, anggota Mahkamah Agung masa silam. Kemudian di antara murid beliau adalah Syekh Ali bin Zamil Al-Usalim. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahkan termasuk menjadi murid yang asyharu talamidi Syekh, murid Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang paling terkenal. Kemudian beliau juga memiliki murid Muhammad bin Mansur Az-Zamil. Nah, ini beberapa murid beliau rahimahullah ta'ala, dan kita bisa mengenali kehebatan seorang ulama salah satunya dengan melihat siapa Pak? Muridnya. Salah satunya dengan melihat muridnya. Berarti itu bagian dari keberhasilan ketika beliau mengajar. Rahimahullah ta'ala. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan buku Manhajus Salikin. Mohon diperhatikan tulisannya, Manhajus Salikin. Haknya panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Di buku ada nggak tulisan Arabnya? Tidak ada ya.
Tidak ada tulisan Arab? Baik. Kalau haknya panjang, maka bacanya minhaj. Ada buku yang diawali dengan minhaj, Minhajul Muslim, karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Haknya panjang. Kalau haknya pendek, manhaj. Baik. Kita baca Manhajus Salikin, haknya pendek. Kalau panjang, Minhajus Salikin. Tapi di sini tulisannya haknya pendek. Nah, kita akan baca tentang buku ini. Buku Manhajus Salikin memiliki latar belakang sejarah. Diceritakan bahasanya pada tahun 1359 Hijriah, ada beberapa santri keluaran pertama Madrasah Aziziyah Ibtidaiyah. Madrasah Aziziyah Ibtidaiyah. Lulusan santri pertama Madrasah Aziziyah Ibtidaiyah di kota Unaizah. Dan waktu itu belum ada madrasah lanjutannya. Baru ada Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga mungkin peserta yang ikut hadir ya sudah tua-tua, tapi Ibtidaiyah. Ibtidaiyah berarti primary ya, masih sekolah dasar. Belum ada SMP, belum ada SMA. Kemudian di Unaizah ketika itu belum ada SMP dan belum ada Ma'had Ilmi, belum ada SMA. Sehingga ijazah Ibtidaiyah merupakan ijazah tertinggi waktu itu. Sama dengan di tempat kita ya, dulu ijazah tertinggi adalah SR, Sekolah Rakyat, ijazah tertinggi. Baru ada kemudian atasnya sampai PGA ya. Belum ada S1, S2, S3 belum ada. Ya. Karena itu semakin berkembangnya peradaban, semakin berkembang sebuah peradaban, sistem pendidikan akan semakin sempurna. Lalu banyak di antara pemuda lulusan Madrasah Ibtidaiyah ini, mereka ingin melanjutkan belajarnya ke tingkatan berikutnya. Akhirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang waktu itu menjadi salah satu pengajar di Madrasah Ibtidaiyah, beliau menyuruh dua muridnya. Yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwa. Dan yang kedua Syekh Ali Al-Hamad As-Salihi. Beliau menyuruh dua muridnya ini untuk mengajar santri-santri yang masih kecil, sementara beliau sendiri mengajar di salah satu masjid untuk lanjutan bagi para lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga agar berbagi tugas, karena beliau sudah sibuk di Madrasah Ibtidaiyah, maka kesibukan ini digantikan oleh muridnya. Beliau mengisi di masjid untuk mengajar kepada lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Dan ketika itu beliau mengajar di salah satu tiang masjid, nyender di tiang, kemudian menyampaikan durus ilmiah, menyampaikan kajian ilmiah di situ. Di antara yang dikaji adalah matan usulus salasah, Arba'in Nawawi, matan Jurumiyah, dan ringkasan fikih madhab Hambali. Tapi untuk ringkasan fikih madhab Hambali ini, ternyata banyak di antara muridnya yang mengalami kesulitan disebabkan istilah-istilahnya susah untuk dipahami. Akhirnya beliau menulis sebuah buku judulnya Al-Mukhtasar Al-Mufid. Yang buku ini berisi qaulun wahid, satu pendapat dalam madhab Hambali. Buku Mukhtasar Mufid ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berisi satu pendapat dalam madhab Hambali yang menurut beliau itu lebih kuat. Namun tidak keluar dari pendapat ulama madhab Hambali. Kemudian di antara kelebihan dari buku ini, di antara kelebihan dari buku Mukhtasar Mufid,
istilahnya lebih mudah, menggunakan istilah yang lebih familiar. Yang kedua, ada beberapa dalil yang disebutkan sebagai penguat. Yang ketiga, pendapat yang dipilih berdasarkan tarjih dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan yang keempat, yang dibahas hanya beberapa masalah penting dalam bab fikih. Ini yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di terhadap buku Mukhtasar Al-Mufid. Akhirnya dalam perjalanannya buku itu terus dikembangkan sehingga jadilah buku Manhajus Salikin. Masya Allah ya. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dari sini kita bisa memahami berarti Manhajus Salikin ini latar belakangnya mazhab apa jamaah? Mazhab Hambali. Boleh enggak kita belajar fikih Hambali? Boleh enggak belajar fikih Hambali? Sebagaimana kita boleh belajar fikih Syafi'i, kita boleh belajar fikih Hanafi, kita juga boleh belajar fikih Maliki dan Hambali. Baik. Berarti Anda tidak sejalan dengan mazhab masyarakat di negara Anda. Belajar fikih itu sesuai dengan pilihan masing-masing talib. Sehingga dia mau belajar fikih manapun, kembali kepada keinginannya, kembali kepada apa yang menurut dia itu lebih kuat. Namun dalam belajar fikih tentu saja bertingkat ya. Tayyib jamaah. Taklid madhab adalah tindakan yang tercela dan dinyatakan tercela oleh para ulama. Namun bermadhab itu tidak tercela. Bedakan dua hal ini. Ada bermadhab, ada taklid madhab. Kalau bermadhab, para ulama rata-rata bermadhab. Dan bermadhab tidak tercela. Tapi kalau taklid madhab, ini tindakan yang tercela. Lalu apa perbedaan antara taklid madhab dengan bermadhab? Taklid madhab berarti mengikuti apapun yang datang dari madhab itu, baik bernilai benar maupun salah, baik sesuai dalil maupun bertentangan dengan dalil. Tindakan semacam ini tercela karena orang yang melakukan taklid madhab dan dia tahu bahwasanya pendapat itu tidak sesuai dengan dalil, maka dia melakukan pelanggaran besar. Berbeda dengan bermadhab. Makna bermadhab adalah mempelajari agama melalui jalur madhab tertentu. Makna bermadhab adalah mempelajari agama melalui jalur madhab tertentu. Dan semua manusia ketika dia mempelajari agama, pasti dia melalui jalur madhab tertentu. Karena dia belajar melalui guru. Sehingga ketika saya belajar, berarti saya melalui jalur madhab guru saya. Guru saya ketika belajar, berarti beliau juga melalui jalur madhab gurunya. Dan begitu seterusnya. Maka berdasarkan pengertian ini, tidak ada manusia yang tidak bermadhab. Semua orang bermadhab karena mereka belajar melalui jalur guru. Dan terus begitu seterusnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah bermadhab bukan termasuk tindakan yang tercela, karena itu hampir dilakukan oleh semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bisa jadi mereka tidak taklid madhab. Sehingga ada ulama fulan, dia belajar melalui jalur madhab Syafi'iyah. Ketika dewasa, beliau menjadi mujtahid mutlak, sehingga kaulnya itu tidak sejalan dengan Syafi'iyah. Bisa jadi beliau pindah madhab ke madhab yang lain. Ada ulama Hambali misalnya,
Beliau dulu belajar melalui jalur madhab Hambali. Lalu dalam perkembangannya ketika beliau memiliki banyak sekali ilmu, beliau bisa menjadi mujtahid mustaqil, mujtahid independen, sehingga tidak lagi bergantung kepada madhab Hambali. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lainnya. Tayyib. Nah, kita belajar buku fikih madhab Hambali karena dengan pertimbangan ini yang paling mudah untuk kita dapatkan. Satu. Yang kedua, manhajus salikin dalam bab muamalah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu lebih kepada kondisi real yang ada di masyarakat. Tayyib. Belum selesai, Ustaz? Belum bisa. Tayyib. Berarti kita langsung baca matanya aja ya, sambil menunggu persiapan yang dilakukan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah bawa matan? Terjemah ya? Terjemah. Baik. Pakai bahasa Arab terjemah? Mana? Bahasa Arab. Baik. Nanti yang akan membaca adalah Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Rian, dan yang akan beliau baca adalah teks bahasa Arab dari Manhajus Salikin, sambil nanti kita terjemahkan pelan-pelan sehingga jamaah bisa menyimak dengan membaca terjemahannya. Baik. Siap insyaallah? Sudah siap? Silakan minum dulu. Insyaallah. Nah. Snacknya dimakan nantinya apa ya? Minumnya boleh sekarang. Nah. Tayyib, nabda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Kitabul Buyu'. Nah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal mu'allimina wal masyayikhina wal ustadina wal jami'il muslimin. Qala musannif al-imam al-'allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabih Manhajus Salikin Kitabul Buyu'. Al-aslu fihi al-'ilm. Qala ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. Naam. Kitabul Buyu'. Kitab dalam istilah para ulama artinya bab. Sehingga Kitabul Buyu' maksudnya adalah bab tentang al-buyu'. Maka dalam kitab ada kitab. Maksudnya adalah bab. Dalam kitab ada bab. Para ulama menyebut bab dengan kitab. Di bawah kitab ada bab. Di bawah bab ada fusul atau faslun. Nah, kita perlu tahu hierarki seperti ini. Kitab yang paling tinggi, di bawahnya ada bab, di bawah bab ada faslun. Nah, sehingga agar tidak salah dalam menerjemahkan. Ini kok Kitabul Buyu' katanya Manhajus Salikin. Kok Kitabul Buyu' maksudnya adalah bab tentang al-buyu'. Al-buyu' jamak dari kata bai'un. Jamak dari kata bai'. Dan disebut bai' asal usulnya adalah berasal dari kata ba'un. Ba'un artinya depa. Jarak antara ujung jari tengah sampai ke ketiak, ini namanya ba'un. Sehingga pada saat orang itu melakukan transaksi jual beli, dia menjulurkan ba'. Makanya disebut dengan al-bai', karena ketika orang bertransaksi, dia menjulurkan apa jamaah? Menjulurkan depannya.
Dan termasuk dari turunan ini adalah bai'at. Kenapa disebut bai'at? Li'anna 'indal mubaya'ah, karena dalam proses bai'at orang itu menjulurkan depannya untuk melakukan bai'at dengan salaman kepada orang yang di bai'at. Baik. Hukum asal al-aslu fihi. Hukum asal jual beli adalah halal. Karena jual beli itu masuk dalam bab muamalah. Wal aslu fil muamalati al-hillu wal ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Illa maddallat dalilu ala man'ih, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami aktivitas manusia itu ada dua. Pertama, aktivitas ibadah. Yang kedua, aktivitas muamalah. Untuk aktivitas ibadah definisinya Bapak. Aktivitas ibadah adalah aktivitas yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Karena bentuknya mengatur hubungan hamba dengan Allah, maka hukum asalnya hamba tidak tahu apa yang dicintai dan diridai oleh Allah kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari Allah. Saya ulang, tetap fokus. Baik. Aktivitas ibadah tadi saya nyebut gimana? Aktivitas yang mengatur hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya. Kita berinteraksi dengan Allah dalam bentuk apa jemaah? Ibadah. Karena bentuknya adalah hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya, dengan Allah, maka seorang hamba tidak akan tahu apa yang dicintai dan diridai oleh Allah kecuali atas bimbingan wahyu. Baik, alhamdulillah sekarang sudah ada matan ini Minhatul Alam ya. Baik, saya sebenarnya pengen gunakan ini coba. Nah, aktivitas manusia ada berapa? Ada dua. Yang pertama tadi ibadah. Yang kedua muamalah. Nah, baik. Bagian ini mengatur apa jemaah? Hubungan antara hamba dengan Allah. Kalau sebagai seorang hamba Anda ditanya, Allah ingin apa? Tidak tahu saya. Kenapa kok kamu tidak tahu? Ya Allah, kalau nggak menjelaskan kan saya tidak tahu. Paham ya? Sehingga apa yang dicintai oleh Allah, saya tidak tahu. Terus dari mana kamu tahu kalau Allah mencintai ini? Karena Allah yang bilang seperti itu. Allah yang berfirman demikian. Allah yang nyuruh saya sholat. Allah yang nyuruh saya bayar zakat, puasa, dan seterusnya. Paham ya? Sehingga kita baru bisa mengetahui Allah mencintai A, mencintai B setelah ada penjelasan. Karena itulah para ulama mengatakan hukum asal untuk ibadah itu haram kecuali jika ada bimbingan. Loh kok bisa Pak? Lah kamu melakukan ibadah tapi tidak ada bimbingannya, dari mana kamu tahu kalau Allah mencintainya? Paham ya? Nah, sehingga kenapa kok ada kaidah al-aslu fil ibadati lit-tahrim illa madallat dalil. Hukum asal ibadah itu menunjukkan terlarang kecuali jika ada dalil.
Karena pada asalnya hamba tidak tahu apa yang dicintai oleh Allah kecuali setelah hamba mendapatkan keterangan dari dalil. Masuk logika nggak ini alasan? Antum paham? Karena ada sebagian orang yang nggak terima kalimat seperti ini. Ibadah kok haram? Bukan maksudnya ibadah haram. Kamu tidak bisa melakukan ibadah kecuali jika ada bimbingan. Karena dalam masalah ibadah itu yang jadi acuan adalah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Baik. Karena itulah untuk jenis yang pertama, orang terlarang berkreasi. Haram berkreasi. Saya akan membuat sebuah bentuk ibadah tersendiri. Enggak ada dalam Al-Quran dan hadis maupun penjelasan ulama. Tidak mungkin itu terjadi. Belum tentu diterima. Misalnya, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan senam yoga. Dari mana Allah tahu kalau Allah senang dengan senam yoga? Ya tidak tahu mas, pokoknya perasaan saya saja. Ya mohon maaf pak, kayak gini tidak boleh dalam agama kita. Ada orang yang beribadah kepada Allah, saya bisa nangis ketika itu. Gimana cara kamu beribadah? Saya menari mabuk cinta. Nah, jadi muter-muter itu. Seperti acaranya Jalaluddin Rumi. Orang ini bisa nangis pak, meresapi apa yang dia lakukan. Dari mana kamu tahu kalau Allah mencintai joget kayak gini? Ya tidak tahu. Tapi menurut perasaan saya seperti itu. Tidak bisa. Dalam masalah ibadah nggak boleh apa? Berinovasi, nggak boleh berkreasi. Baik. Lain halnya dalam masalah muamalah. Bagian ini mengatur hubungan antara siapa pak? Antara hamba dengan hamba. Baik. Karena dia mengatur hubungan antara hamba dengan hamba, bisa nggak kita mengetahui apa yang diinginkan oleh hamba? Bisa. Mas, kamu pengen apa? Pengen ini pak. Oh, saya tahu keinginan dia. Karena kita bisa berkomunikasi dengan dia. Sementara kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan penjelasan Allah. Mafhum jemaah? Baik. Karena itulah untuk yang kedua ini, hukum asalnya mubah kecuali jika ada dalil yang melarang. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarang. Dalam arti manusia boleh berkreasi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga boleh nggak kita membuat akad yang baru yang tidak ada di zaman sahabat? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Dalam masalah muamalah manusia boleh berkreasi. Baik. Sekarang saya mau tanya jamaah. Saya mau tanya. Sebutkan satu contoh akad yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu contoh akad yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad apa? Akad ijarah. Akad ijarah sudah ada sebelum beliau lahir. Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum beliau ada, manusia itu nggak kenal. Ada jamaah? Akad apa? Akad nikah. Masya Allah. Akad nikah, ya akad nikah, akad nikah, akad nikah. Ini 4 kali ya. Akad nikah sudah ada sebelum beliau lahir. Bapak ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas dari pembahasan masalah agamanya, itu menikah jemaah. Dan orang-orang jahiliyah di masa silam juga ada yang menikah. Sehingga mereka ketika melahirkan anak, dinasabkan kepada bapaknya. Sah sebagai keturunannya. Baik. Sebutkan contoh akad yang disunnahkan Nabi SAW. Jawabannya tidak ada. Karena Nabi SAW nggak ngajari akad. Rasulullah SAW tidak ngajari akad, tidak mensunnahkan akad, tapi beliau mengajarkan aturan akad. Sama atau beda ini?
Jadi ada skema akad, ada aturan akad. Bedakan dua ini ya. Ada skema akad, ada aturan akad. Kalau skema akad ini kreasi manusia. Nah, kita mengenal ada akad jual beli, al-bai', ada akad ijarah, ada akad istisna, akad salam, kemudian akad jualah, dan aneka akad-akad yang lain. Itu semuanya kreasi manusia. Ada akad samsarah, ada musyarakah, mudharabah, itu semuanya adalah buatan manusia. Sedangkan aturan akad Nabi SAW yang menetapkan. Ini haknya syariat. Sudah? Dan dalam masalah aturan akad Nabi SAW menetapkan. Ini bagian yang terlarang, ini tidak boleh dilanggar, dan seterusnya. Karena itulah kita belajar bukan di bagian skemanya, karena bagian ini antum boleh untuk berkreasi, tapi yang kita pelajari adalah bagian dari aturannya. Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Baik, coba bedakan dengan kalimat yang kedua. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Sama atau beda? Coba saya tulis ya. Kalau nggak ditulis kayaknya nggak fokus ya. Kalian lebih paham urusan dunia. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia. Sama atau beda? Mana yang disabdakan Nabi SAW? Yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis tadi yang mana? Urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Beliau tidak bersabda antum a'lamu bi ahkami umuri dunyakum. Yang beliau sabdakan adalah kalian lebih paham urusan dunia kalian. Beliau tidak bersabda kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga kalau Anda ditanya, siapakah yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang manusia generasi setelahnya yang belajar dari beliau turun temurun sampai Nabi, sampai zaman kita, sampai para ulama di zaman kita. Mafhum insyaallah? Tayyib. Sehingga untuk belajar hukum ini berbeda dengan belajar skema. Para praktisi bisnis lebih paham dalam urusan skema. Tapi para asatidzah lebih ngerti dalam urusan hukum. Dan itu dua hal yang berbeda. Baik. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz bilang ini haram? Ustadz kan nggak pernah transaksi seperti ini. Berarti apakah syarat untuk bisa mengatakan ini haram, Ustadznya harus nyoba dulu? Anda kan bukan praktisi. Jadi nggak bisa menilai ini haram. Apakah syarat untuk bisa menilai ini haram harus jadi praktisi dulu? Syarat atau bukan? Waliyadzubillah. Untuk bisa mengatakan khamr itu haram karena memabukkan. Apa Ustaz pernah mendem? Oh, berarti saya disuruh mendem dulu baru bisa mengatakan khamr itu haram. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Karena itu Nabi SAW menilai praktek sahabat. Mereka melakukan praktek akad A, akad B. Lalu beliau sampaikan, ini haram, bagian ini dilarang. Meskipun beliau tidak melakukannya. Karena beliau menjelaskan hukum dari informasi yang beliau dapatkan. Apa dalil bahasanya hukum asal jual beli adalah halal? Dalilnya firman Allah Ta'ala ada di buku. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tayyib. Coba perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengkontraskan antara jual beli dengan apa jamaah? Riba. Dari sinilah
lawan dari riba adalah jual beli. Sehingga solusi yang diberikan oleh para asatidzah mengikuti pesan yang disampaikan oleh para ulama, guru-guru mereka, bagaimana caranya agar riba di bank itu bisa dibersihkan? Jawabannya satu, izinkan bank melakukan praktek jual beli real. Karena solusi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, lawan dari riba adalah jual beli. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan yang paling mendasar antara jual beli dengan riba? Ya? Ada barangnya. Kalau riba, uang dengan uang. Kalau jual beli, uang dengan barang. Tayyib. Orang yang mereka menghalalkan riba tidak bisa membedakan antara jual beli dengan riba. Sehingga mereka disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mendapatkan hukuman seperti ini karena menurut mereka jual beli itu seperti riba. Sehingga ketika dia tidak bisa membedakan jual beli dengan riba, ini termasuk di antara pemahaman yang menyimpang yang telah Allah singgung dalam Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu kalau ditanya, jual beli dengan riba sama atau beda? Jawab, beda. Apa bedanya? Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu perbedaan hukum. Sekarang apa perbedaan hakikatnya? Anda lihat di komoditas. Perbedaannya ada di komoditas. Jual beli itu komoditasnya barang atau jasa. Sedangkan riba itu hanya bermain di dunia uang dan uang. Makanya setiap praktek orang bisa mendapatkan keuntungan. Namun permainannya hanya di dunia uang, maka dia lebih dekat kepada riba. Karena itulah solusi yang disampaikan oleh para asatidzah, kalau bank ingin betul-betul menjadi bank syariah, kuncinya satu, bank syariah harus melakukan praktek jual beli, sehingga dia kulaan mobil, kulaan motor, kulaan rumah, lalu nanti nasabah membeli mobil, motor, rumah secara kredit sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dari situ bank berhak mendapatkan margin. Mafhum? Baik, kita lanjutkan. Fajami'ul a'yan, maka semua barang, semua benda, baik ekor, properti, atau binatang, atau asas. Asas artinya adalah semua perabotan yang ada di dalam rumah atau yang lainnya. Ya juzu iqa'ul uqudi 'alaiha, boleh diakadkan. Idza tammat syurutul bai', apabila syarat jual beli terpenuhi. Apabila syarat jual beli terpenuhi. Sekarang kita akan membaca syarat-syarat jual beli. Silahkan kembali dilihat ke matan. تفضل. قال المصنف رحمه الله ومن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثاني والثالث وألا يكون فيها غرر ولا جهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. Nah, syarat jual beli. Ada syarat, ada rukun. Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Ya? Rukun sebelum? Kalau syarat sebelum, kalau rukun? Setelah. Setelah atau saat? Di saat, baik. Tayyib. Tolong bedakan dua ini ya. Syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Syarat dan rukun dalam ibadah. Dan syarat dan rukun dalam hal muamalah. Batasannya beda. Kalau syarat dan rukun dalam ibadah, syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan
sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah. Sesuatu yang harus dilakukan sebelum menjalankan ibadah. Sedangkan rukun, pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika ibadah. Sudah? Ini perbedaan syarat dan rukun untuk ibadah. Yang kedua, perbedaan syarat dan rukun dalam muamalah ternyata beda dengan ibadah. Kalau syarat dalam masalah muamalah adalah aturan yang harus dipenuhi agar muamalah itu sah secara syar'i. Aturan yang harus dipenuhi agar muamalah itu sah secara syar'i. Baik. Sedangkan rukun muamalah artinya adalah unsur yang terlibat dalam praktek muamalah. Baik. Dipahami bedanya coba? Baik, saya ulang ya. Dalam muamalah, syarat artinya apa tadi? Aturan yang harus dipenuhi agar transaksi itu sah secara syar'i. Kalau rukun, unsur yang harus dipenuhi, yang harus ada saat proses akad berlangsung. Paham di sini? Baik, saya kasih contoh. Kalau si A membeli janin sapi yang dimiliki oleh si B dengan harga 2 juta, deal dibayar dan serah terimanya setelah lahir, sudah? Praktek ini melanggar syarat atau melanggar rukun? Melanggar syarat atau rukun? Melanggar syarat atau rukun? Saya ulang ya. A, B. Ini punya sapi bunting ya. Lalu A beli anaknya. Beli janin yang masih ada dalam kandungan. Dilakukan transaksi dengan harga senilai misalnya 2 juta. Ya? Deal transaksi dan nanti serah terimanya akan dilakukan setelah sapi ini lahir. Baik, di sini yang tidak terpenuhi syarat atau rukun? Rukun atau syarat? Rukun atau syarat? Syarat, baik. Syarat apa yang tidak dipenuhi? Barangnya? Barangnya belum ada atau barangnya nggak kelihatan? Barangnya ada atau tidak? Ada. Ada. Dalam kandungan sapi. Barangnya kelihatan atau tidak? Tidak, karena belum di USG. Di USG dulu. Berarti, baik. Berarti di sini yang menjadi masalah di mana, Pak? Ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan itu masuk syarat. Karena bagian dari syarat jual beli objek harus jelas. Mahfum insyaallah? Baik. Baik, di sini penulis menyebutkan syarat yang pertama, ridho. Syarat yang pertama, ridho. A membeli HP B. A membeli HP B. Kalau tidak kau jual HP-mu kepada saya, nanti kamu saya pukul. Tidak? Berarti di situ terjadi akad jual beli, namun tidak memenuhi apa? Syarat, yaitu syarat saling ridho. Nah, syarat ridho, untuk disebut ridho ada 2 syarat. Satu ikhtiar, ya, tidak ada paksaan. Dalam bahasa yang lebih ringkas, ikhtiar, orangnya diberi hak untuk milih, nggak ada paksaan. Yang kedua,
ilmu. Artinya pelaku akad paham dan sadar. Baik. Salah satu di antara syarat untuk bisa disebut ridha adalah pelaku akadnya itu paham dan dalam kondisi sadar. Kalau orangnya tidak ngerti, maka belum bisa disebut ridha. Anak kecil nggak ngerti duit, sehingga dia nggak tahu perbedaan warna itu ternyata juga mengandung makna perbedaan nilai. Beli cilok dibayar pakai yang warnanya merah, tapi agak merah muda, gitu ya. Dikiranya 10.000, padahal itu 100.000. Ora disusui karo yang bakul. Dan dia merasa senang dapat makanan ini, bisa dia makan. Dia bahagia dengan cilok itu. Sah atau tidak jual beli ini? Tidak sah. Kenapa? Pak, tadi kita saling ridho, anak itu tak kasih cilok satu plastik, dia senyum-senyum, senang, bahagia dia. Bayarnya 100.000. Tidak sah. Baik, dohirnya ridho karena anak ini nggak tahu. Anda beli barang di pelosok kampung misalnya. Barang itu mahal di Semarang, tapi bagi orang ini barang murah Pak di kampung ini. Karena dia nggak tahu harga di kota, Anda begitu ketemu barang ini dengan harga murah, ojo sampai orang ini tahu. Ya. Sehingga Anda merahasiakan informasi itu, Anda langsung kulak sebanyak-banyaknya. Karena nanti mau dijual ke Semarang. Ketika orang ini tidak tahu dan dia saling ridho, pada saat transaksi saling ridho, ini terpenuhi nggak syarat ridho? Belum, sampai dia diberitahu. Makanya ilmu dalam transaksi ini penting, baik posisi penjual maupun pembeli, karena ridho bernilai sah apabila pelakunya itu ngerti dan sadar. Baik. Kemudian syarat yang kedua, Allah berfirman tentang ridho, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Perdagangan itu harus saling ridho di antara kalian. Baik, coba tolong antum perhatikan kalimat ini. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Sehingga tolong diperhatikan perdagangan saling ridho. Baik. Artinya apa? Yang dinyatakan syarat saling ridho itu memberikan pengaruh adalah ketika transaksinya dalam bentuk transaksi jual beli atau perdagangan secara umum, bukan riba. Paham ya? Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian tokoh agama untuk menyatakan praktek riba di bank itu halal karena saling ridho. Lalu dia ngutip ayat ini. Yang penting kan antara dan minkum, satu sama lain saling ridho, enggak ada paksaan. Pak, tolong diperhatikan ya. Antara dan minkum ini berlaku kalau bentuknya tijarah, perdagangan, bukan riba antara dan minkum. Bagi masyarakat awam, oh ya, yang penting kan antara din, selesai. Dan antara din ini hanya salah satu syarat, bukan syarat satu-satunya. Hanya salah satu, bukan satu-satunya. Mahfum? Syarat yang kedua dan yang ketiga, tidak boleh ada gharar dan tidak boleh ada jahalah. Karena Nabi SAW melarang praktek jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang apa perbedaan antara gharar dengan jahalah? Mal farqu bainal gharar dan jahalah? Kesimpulannya ada keterangan ulama tentang masalah ini dan mereka khilaf dalam menyampaikan perbedaan antara gharar dan jahalah. Kesimpulannya, satu, gharar itu lebih umum dibandingkan jahalah.
Gharar itu lebih umum dibandingkan jahalah. Sehingga terkadang kasusnya jahalah tapi disebut gharar. Dalam penggunaan istilah, gharar lebih umum dibandingkan jahalah. Sehingga semua yang berisi jahalah pasti gharar, tapi tidak semua gharar jahalah. Paham ya? Baik. Dalam arti, dalam penggunaan istilah, terkadang Nabi SAW menyebut jahalah dengan gharar. Kemudian, kalau lebih sempit lagi maknanya dibedakan antara satu dengan yang lain. Apa perbedaan antara gharar dengan jahalah? Kalau gharar, objek belum tentu ada. Objek belum tentu ada. Belum tentu ada, belum tentu bisa diserah terimakan. Sedangkan jahalah, objek ada, tapi tidak jelas kriteria. Sedangkan jahalah, objeknya ada, tapi tidak jelas kriteria. Baik. Jual beli ijon. Ya, ada orang baru nandur pari ya. Pari itu panen usia berapa, Pak? 4 bulan. Baru nandur dapat 2 bulan ditebas, diborong. Ini gharar atau jahalah? Gharar atau jahalah? Hah? Kalau orang nebas pari di sawah, sebenarnya yang dibeli apanya, Pak? Gabah, ya. Dia beli gabah. Baik. Tapi waktu itu baru ditanam usia 2 bulan, sudah diborong. Itu gharar atau jahalah? Gabahnya sudah ada belum? Usia 2 bulan? Ya? Belum, ya. Masuk di usia ketiga, itu baru muncul bakal bulir dan itu masih gabuk ya, belum ada isinya. Baik. Kalau orang jual beli janin yang masih ada di kandungan induknya, gharar atau jahalah? Gharar atau jahalah? Sapinya ada enggak? Pedetnya ada enggak? Ada di mana? Di kandungan, tapi tidak jelas. Sehingga maksudnya mana? Jahalah. Mahfum insyaallah. Tapi semua ini bisa disebut jual beli gharar. Sehingga istilah gharar bisa untuk mencakup semua praktek baik jahalah maupun gharar. Paham insyaallah jemaah? Nah. Selanjutnya penulis akan menyebutkan contoh jual beli gharar dan jahalah. Nah, tafadhal. Maqal musannif rahimahullah, ma yadkhulu fihi bai'ul abid wasyaridi wa an yaqula bi'tuka ihda sanatayn aw bimidari ma tablu al-hasati min al-ard wa nahri aw ma tahmilu ummatuhu wa shajaratuhu aw ma fi batni hamil wa sawa'un kana al-gharar fi thaman aw al-musnad الرابع وأن يكون العقد مالكا لشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. Nah. Termasuk di antara jual beli gharar, bai'ul abik wasyarid, jual beli budak kabur. Jual beli budak kabur. Bahasa kita yang lebih dekat ya, jual beli mobil hilang. Pak, mobil saya hilang. Terus mau ngapain? Itu baru, Pak. Tak jual ke Bapak 30 juta saja. Bapak beli ke saya 30 juta, nanti silakan Bapak cari. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya rugi 30 juta. Ada praktek kayak gitu, Pak? Hah? Nggak ada. Nah, ada sebagian aparat yang melakukan transaksi seperti itu. Dengan orang yang mobilnya hilang, barangnya hilang. Wes gini aja, tak borong. Berapa harganya? Karena bagus, ya, Fortuner baru, harganya 30 juta. Nah, kemudian nanti timnya yang nyari. Baik. Kalau ketemu, ya alhamdulillah, untung besar ya. Ini tidak diperbolehkan dan di masa silam ada praktek seperti itu. Budak yang lari dari tuannya itu dijual. Nanti silahkan kamu cari, pokoknya saya kasih harga 2 dinar aja enggak apa-apa.
Dan ini jual beli gharar. Yang kedua, wa yaqula bi'tuka ihdasil atain. Saya jual salah satu dari barang ini harganya 10.000. Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Maksud dari penulis ada dua barang. Lalu untuk bisa mendapatkan salah satu dari barang ini bayar 10.000. Setelah bayar, saya kasih dia bola. Kamu lempar, kena yang mana, itulah yang milik kamu. Ya. Ada di tempat kita? Banyak ya. Pakai gelang dia. Pakai gelang, satu gelang misalnya 5.000, terus dia ngelempar gelang. Nanti dapat minuman yang mana, itu yang jadi miliknya. Ini jual beli apa? Gharar. Au bimiqdari ma tablughul hasah minal ardi. Atau yang mampu untuk dijangkau oleh kerikil yang kamu lempar. Nah, ini jual beli munabadah di masa silam. Namanya jual beli munabadah. Ada jual beli namanya jual beli munabadah. Makna jual beli munabadah itu ada dua. Yang pertama melempar objek. Seperti tadi ya. Saya jejer banyak barang untuk bisa mendapatkan alat pelempar, dia harus beli 5.000. Nah, dilempar. Kok kena jam tangan? 5.000 dapat jam tangan. Di masa silam ada seperti itu, namanya jual beli apa? Munabadah. Yang kedua batas tanah. Ya, batas tanah. Ini Masya Allah, murahnya tanah di padang pasir ya. Saya beli tanah Bapak, berapa harganya? Jadi deal-dealan harga dulu 100 dinar, bayar 100 dinar. Tanah saya batasnya dari pohon ini sampai batu itu. Panjangnya berapa? Sejauh kamu melempar. Kalau dia ngambil kerikil, melempar. Semakin jauh lemparannya, makin banyak tanah yang dia dapatkan. Jadi kalau dia melempar pakai pelintengannya buto, ya itu oke ya. Nah, ini praktek jual beli munabadah di masa silam. Baik. Atau wama tahmilu ummatuhu au syajaratuhu, atau apa yang ada dalam kandungan ibunya. Nah, jual beli janin. Atau yang nanti akan dihasilkan oleh pohon ini. Ini jual beli ijon. Pak, pelemu kok wis kembang. Pelem kalau sudah kembang, berapa bulan lagi panen? 4 bulan ya. Wis tak tebas saja Pak, ini kan banyak sekali kembangnya. Tak tebas, diborong. Harga berapa? 2 juta. Kapan akan diambil? 4 bulan lagi setelah jadi mangga yang siap untuk dipanen. Hukumnya nggak boleh jual beli ijon. Au ma fi batnil hamil, atau yang ada dalam kandungan induk. Dan gharar itu bisa terjadi baik dalam harga ataupun dalam muthman ataupun dalam barang. Sehingga gharar bisa terjadi pada harga, bisa juga terjadi pada barangnya. Baik. Saya kasih teori untuk memahami gharar. Ada teori yang sering saya sampaikan dalam kajian fikih muamalah, yaitu teori keseimbangan antara iwad dan muawwad. Kalau Bapak Ibu mendengar beberapa video saya tentang masalah gharar, tidak jauh dari teori ini. Ada salah satu mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia yang beliau ngontrak di dekat rumah saya, menjadikan teori ini sebagai tesis. Teori iwad dan muawwad. Nah, kita baru kenal dan beliau sudah mendapatkan penjelasan ini lalu dijadikan sebagai tesis. Insya Allah Senin besok mau ujian katanya. Tayyib. Iwad itu artinya apa yang dibayar. Bayaran. Muawwad artinya barang yang diterima. Barang atau jasa yang diterima. Transaksi yang sah apabila keduanya jelas.
iwadnya jelas, muawwadnya juga jelas, maka nilai transaksi ini sah. Jika salah satu tidak jelas, baik iwadnya yang tidak jelas ataupun muawwadnya yang tidak jelas, maka transaksi ini gharar. Sudah? Dari sinilah kita bisa memahami kenapa jual beli janin itu gharar. Karena apa, Pak? Muawwadnya tidak jelas. Ijon gharar, muawwadnya tidak jelas. Jual beli mobil hilang gharar, muawwadnya tidak jelas, dan begitu seterusnya. Nah, ada nggak, Pak, yang iwadnya nggak jelas? Jual beli objeknya jelas. Mas, ini HP tak jual kepada antum. Berapa harganya? Terserah kamu. Pokoknya kamu, yang penting kamu ikhlas saja, nggak apa-apa, seikhlasnya. Dibayar 50.000. Tak terima, sambil grundel. Nah. Transaksi ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Baik. Tradisi di Jawa mungkin tidak ada. Kalau di Padang ada ya, yang jual beli sapi, terus bayarnya itu pakai apa, Pak? Ditutup kain ya, pakai isyarat tangan ya. Nah, ini kalau tidak bisa dipahami, berarti harga gak jelas. Sapinya jelas, bahkan ada di depan mata. Ada saat proses transaksi. Cuman yang gak jelas harganya. Ini harga berapa? Dia cuma nuding tangan ini aja. Ketuk 2 kali itu maknanya berapa, ketuk sekali itu maknanya berapa. Orang Padang ngerti ya. Apa namanya ini? Nah, praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Di masyarakat kita ada seperti ini, tapi bukan untuk sapi, untuk letong. Nah, letongnya sapi, regane rentek nyebut. Di tempat kita, kalau ada orang yang beli kotoran sapi, harga tidak boleh nyebut. Sehingga bayarnya itu pakai amplop salaman. Wes, pokoknya yang penting ditompo isine priyo tompo. Tidak boleh kayak gitu. Ini berarti gharar di mana? Gharar di mana? Iwad. Cuman mereka mendasari itu dengan alasan dalam mazhab Syafi'iyah semua kotoran binatang najis. Dan jual beli najis haram. Makanya tidak boleh mentransaksikan kotoran sapi. Sehingga pemberian itu sifatnya bukan transaksi jual beli, tapi ini hadiah. Makanya ini hadiah dikai berapapun kudu ditompo, tidak perlu ngeyel wis pokoke tompo wae nggih. Jerone pira sak karepe sing ngekeki. Itu latar belakang kenapa jual beli kotoran sapi di tempat kita tidak boleh ngarani rego. Sehingga kotoran diangkut, bayarnya nanti belakangan, cuma dikasih amplop, isinya bebas. Baik. Tapi kalau kita menggunakan pendapat jumhur yang membolehkan transaksi jual beli kotoran sapi, berarti harus nyebut harga. Paham insyaallah? Baik. Kasus. Si A punya kucing banyak. Bagus-bagus. Dan dia tahu jual beli kucing tidak boleh. Si B tertarik dengan kucing A. Ya silahkan kamu ambil, tapi gini aja, nanti gantikan dengan pakan. Gantikan dengan pakan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi tidak nyebut harga. Kucing ini harganya berapa? Dan tidak usah bayar, nanti gantikan pakan aja. Whiskas itu berapa biji gitu ya. Berapa plastik, berapa bungkus. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Hakikatnya tetap jual beli. Ada sebagian yang beranggapan nggak jual beli kok Pak, cuman digantikan pakai pakan. Podoa itu barter namanya. Berarti di sini kan iwatnya kucing atau pakan kucing, muawatnya kucingnya. Dan harus jelas. Cuman mengingat jual beli kucing tidak boleh, mau dibayar pakai duit, mau dibayar pakai pakan, dua-duanya tetap tidak boleh. Paham insyaallah? Nah. Kemudian syarat berikutnya, ayyakunal aqidu malikan li syai'. Pelaku akad memiliki barang itu, atau dia diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual barang itu.
dan dia dalam keadaan baligh, berakal dan rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Baik. Baligh dengan rasyid bedanya apa? Apa beda antara baligh dengan rasyid? Rasyid ini kalau kita terjemahkan kedewasaan. Apa bedanya baligh dengan dewasa, Pak? Dewasa sifat, kalau baligh karakter, umur. Baik. Orang gila bisa baligh nggak, Pak? Orang gila bisa baligh nggak? Bisa. Jadi baligh ini ciri fisik. Sedangkan rasyid itu ciri mental. Yang baligh belum tentu rasyid, tapi kalau sudah rasyid umumnya di atas baligh. Baik. Dalam praktek jual beli disyaratkan orangnya harus baligh dan rasyid. Makanya tidak cukup baligh saja. Apa dalilnya harus rasyid? Dalilnya Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Ada di surat An-Nisa. Janganlah kalian berikan harta yang kalian pegang kepada as-sufaha, anak-anak yang masih bodoh. Maksudnya adalah ketika dia belum rasyid. Allah juga perintahkan kalau kita membawa harta anak yatim, maka harta itu tidak boleh diserahkan kepada anak yatim sampai apa, Pak? Hatta idza balagu an-nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian melihat mereka itu sudah rasyid, fa in anastum minhum rusydan. Kalau kalian melihat anak yatim itu sudah rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum, silahkan serahkan harta mereka kepada anak yatim itu. Sehingga wali anak yatim, ibunya atau pamannya atau siapapun yang dia membawa harta anak yatim, dia harus menjaga harta itu dengan baik. Tidak boleh diserahkan kepada anak yatim sampai anak yatim itu rasyid. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tafadhal. Bismillah. ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عقبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ومن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك والبيع المكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. Nah, syarat berikutnya, dalam jual beli tidak boleh ada praktek riba. Lalu beliau jelaskan bentuk riba. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, adzhab bidzahab, perak ditukar dengan perak, al-fiddah bil fiddah, bur dengan bur, syair dengan syair, tamr dengan tamr, garam dengan garam, harus semisal dalam takaran, sawaan bisawain, sama kuantitas. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ada selisih kuantitas, idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan alias tunai. Faman zada aw istazada, siapa yang minta harga lebih atau dia ngasih kelebihan, faqad arba, maka berarti dia telah melakukan praktek riba. Tayyib.
Di terjemahan ada ya? Di terjemahan ada? Baik. Saya tanya, dari apa yang tadi kita baca, berarti benda ribawi ada berapa jamaah? Benda ribawi ada berapa? Ada? Ada berapa tadi? Ada? Jangan lihat tangan saya ya. Ada 6 ya. Benda ribawi ada 6. Baik, coba disebutkan. Emas, perak, gandum, kurma, garam, syair. Syair. Baik. Syair dan bur bedanya apa? Yaitu sama-sama jenis gandum. Yang satu gandum kasar, yang satu gandum halus. Baik. 6 benda ribawi. Aturannya bagaimana? Apabila dipertukarkan dengan yang sejenis, maka wajib sama kuantitas. Apabila dipertukarkan dengan yang beda jenis tapi satu kelompok, maka wajib tunai meskipun boleh beda kuantitas. Apabila dipertukarkan beda kelompok, tidak ada aturan alias bebas. Sudah? Saya rangkumkan di sini ya. Benda ribawi ada 2 kelompok. Benda ribawi ada berapa kelompok? Kelompok 1 apa tadi? Emas dan perak. Kelompok 2 gandum halus maupun kasar, kurma dan garam. Baik. Kalau dipertukarkan dengan yang sejenis, emas dengan emas, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Kalau dipertukarkan beda jenis tapi satu kelompok, emas dengan perak, maka wajib tunai meskipun boleh beda kuantitas. Tapi kalau dipertukarkan antara emas dengan perak, dipertukarkan dengan bahan makanan beda kelompok, dipertukarkan antara beda kelompok, boleh tidak tunai, boleh tidak sama kuantitas. Sudah? Pertanyaannya, apa hukum jual beli kurma secara online? Riba atau tidak? Apa hukum jual beli kurma secara online? Riba atau bukan? Bukan, kenapa? Beda? Bukan beda jenis, beda apa? Kelompok. Yang satu uang itu masuk kelompok 1, ini kan uang ya. Kurma kelompok 2. Kalau beda kelompok bebas. Sudah? Kalau barter beras dengan jagung, Mas, gini ya Mas, kita tukeran ya. Jagung saya sebentar lagi panen, tapi saya sekarang butuh beras. Aku tak jukuk beras kamu 1 kintal, nanti kamu saya kasih jagung 1,5 kintal setelah panen. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Beras dengan jagung itu satu kelompok, sehingga wajib tunai. Mafhum? Dong atau belum? Gimana? Ada yang belum jelas? Coba. Bagian mana yang belum jelas? Saya ulang. Benda ribawi ada berapa? 6. Dari 6 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 emas dan perak. Turunannya uang. Turunannya adalah uang. Berarti uang masuk kelompok mana jamaah? Masuk kelompok mana? 1. Uang masuk kelompok 1. Baik. Kemudian kelompok yang kedua, ada gandum dan seterusnya. Turunannya bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Sudah?
Berarti beras masuk kelompok mana jemaah? 2. Beras masuk kelompok 2. Apa hukum jual beli? Apa hukum jual beli? Aturannya tadi sudah hafal ya. Kalau sejenis itu maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, itu sejenis. Syaratnya apa? Wajib sama kuantitas dan tunai. Tunai artinya dari tangan ke tangan. Baik. Kalau beda jenis tapi satu kelompok, contohnya emas dengan perak, maka di situ syaratnya apa? Boleh tidak sama kuantitas, tapi wajib tunai. Paham ini? Baik. Emas 1 gram ditukar dengan perak 100 gram, boleh atau tidak? Boleh, asal tunai. Baik. 1 rupiah ditukar dengan 14 dolar, boleh atau tidak? 1 rupiah ditukar dengan 14 dolar, boleh atau tidak? Tidak boleh. Riba. Boleh ya? Saya ulang, 1 rupiah ditukar dengan 14 dolar, boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh. Yang penting apa? Tunai. Mau enggak kayak gini? Mau ya? Masya Allah. Tunggu waktunya nanti ya. 1 rupiah tukar 14 dolar ya. Zaman nopo nih Pak. Nah, 1 rupiah mahal loh Pak, uang langka ya. Makanya mau untuk dibeli 14 dolar. Baik, yang penting tunai. Sekarang, kalau uang dipakai untuk beli beras, tapi tidak tunai, boleh enggak? Boleh, kenapa? Beda kelompok. Paham ya? Masih banyak pertanyaan yang sampai ke saya, boleh enggak jual beli kurma secara online? Loh memang kenapa? Loh kurma kan benda ribawi. Betul, kurma benda ribawi. Terus kenapa kalau online? Uangnya kan tidak tunai dengan kurma. Uang transfer dulu, kurmanya menyusul kirim. Berarti tidak tunai. Itu kan riba. Ya, Anda salah paham. Karena kurma masuk kelompok 2, uang kelompok 1, kalau beda kelompok, tidak ada aturan seperti itu. Sama sebagaimana jual beli motor tidak tunai dan seterusnya. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Beli motor dibayar beras. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Beda kelompok. Motor kelompok yang mana? Motor kelompok yang mana? Tidak masuk benda ribawi. Motor, benda-benda yang ada di sekitar kita, itu tidak masuk benda ribawi. Baik. Beli HP dibayar jagung, boleh atau tidak? Apakah harus tunai? Tidak, karena ini bukan benda ribawi. Jadi benda ribawi tadi 6 turunannya ada, kalau kelompok 1 adalah uang, kelompok 2 bahan makanan pokok. Ngerti nggih? Selain itu tidak masuk benda ribawi. Baik. Tukar tambah HP, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Bukan benda ribawi. Benda ribawi itu terbatas jemaah. Baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makilun bimakilin tidak boleh ditransaksikan. Barang yang ditakar ya, barang yang ditakar makil dengan barang yang ditakar tidak boleh ditransaksikan illa bihadaini syartain, kecuali dengan 2 syarat ini. Barang yang ditimbang juga tidak boleh ditukar kecuali dengan 2 syarat tadi. Ya. Misalnya jagung dengan beras sama-sama ditakar ya. Kalau sekarang semuanya ditimbang. Sama-sama ditakar, ditransaksikan boleh asal 2 syarat tadi dipenuhi.
Jika ada orang yang menjual barang yang ditakar dengan barang yang lain yang juga ditakar, tapi tidak sejenis, atau barang yang ditimbang dengan barang yang lain yang ditimbang, tapi tidak sejenis, maka boleh, yang penting takobutnya dilakukan sebelum berpisah. Artinya dilakukan secara tunai, dan rinciannya sudah saya sampaikan tadi. Baik. Kasus si A utang beras ke petani B, dan dia berjanji nanti kalau saya panen akan saya bayar setelah panen. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kayaknya ragu ini jawabnya ya. Si A utang beras, jadi A belum panen, B sudah panen. Lalu dia utang berasnya B. B, aku butuh beras. Lah piro? 10 kilo. Nanti tak pakai untuk makanan dia dan anak-anaknya. Terus engkau bayarnya kapan? Engkau nih aku panen tak bayar. Dulu kan sering kayak gitu Pak ya. Petani-petani banyak yang kayak gitu. Jadi mereka gantian nyilih beras. Nah praktek itu riba atau bukan? Riba atau bukan? Bukan. Kenapa? Akadnya utang piutang. Bukan barter beras dengan beras. Paham ya? Nah, walhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ada kaidah dalam masalah riba. Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Kalau tidak bisa dipastikan sama kuantitas, berarti diyakini beda kuantitas. Saya ulang ya. Ada di buku? Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadul. Boleh saya dikasih satu buku biar nanti juga penyesuaian untuk terjemahan. Di pedoman 321. Nyebutnya pedoman, Pak ya? Oh, Masya Allah ya. Ini kayak apa ya? Himpunan putusan apa gitu ya. Pedoman nomor 321. Ketidaktahuan mutu dan kualitas dua barang berarti mengetahui adanya perbedaan antara keduanya. Baik, saya kasih terjemahan yang lebih tepat ya. Saya luruskan. Yang dimaksud kesamaan di sini adalah kesamaan kuantitas, bukan kesamaan kualitas. Yang dimaksud kesamaan di sini adalah kesamaan kuantitas, bukan kesamaan kualitas. Al-jahlu bit-tamathul, jika tidak diketahui kesamaan kuantitasnya, berarti sama dengan diyakini beda kuantitas. Berarti sama dengan diyakini beda kuantitas. Paham di sini? Baik, contoh. Beras ditukar dengan gabah. Nah, tahu bedanya beras dengan gabah? Hah? Apa bedanya? Taib. Ini sudah diseleb ya. Yang satu belum digiling. Nah, sudah 1 karung beras
ditukar dengan 2 karung gabah, boleh atau tidak? Yang ini 1 karung, yang ini 2 karung. Ukuran karungnya sama, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, muncul pertanyaan, beras dengan beras wajib apa jemaah? Wajib apa? Sama kuantitas. Paham ya? Beras dengan beras wajib sama kuantitas. Sudah? Anda bisa nggak yakin kalau beras 1 karung dengan gabah 2 karung, nanti kalau gabah 2 karung ini digiling jadi beras 1 karung? Bisa jamin seperti itu? Nggak tahu Pak. Oh berarti kalau nggak tahu, ini kalau Anda tidak bisa memastikan sama, berarti diyakini beda. Dan kalau beda, dilarang. Paham? Kalau beda dilarang. Saya ulang ya. Jadi kalau ini beda kuantitas, maka hukumnya apa? Dilarang. Sudah? Kalau boleh gimana syaratnya? Harus sama kuantitas. Baik. Jika tidak bisa diyakini keduanya sama, berarti diyakini keduanya beda. Karena itu harus bisa dipastikan. Harus bisa dipastikan. Baik, saya kasih contoh ulang. Saya kasih contoh ya. Si A nanam padi di sawah ya. Di usia 3,5 bulan, tinggal 15 hari lagi dia panen. Lalu oleh si B diborong. A, sawahmu tak borong. Parimu tak borong, tak bayar 2 kintal gabah. Sehingga di situ 2 kuintal gabah ditukar dengan padi di sawah setelah ditaksir. Ini sawahmu luasnya sekian, sak petak. Ini kira-kira ya nanti kalau panen metu 2 kintal. Wes gini aja, ini tak bayar 2 kintal, tapi sudah rontok ya, sudah dalam bentuk gabah, dan ini sifatnya baru ditaksir. Pertanyaannya, apakah bisa dipastikan sama? Tidak ya. Kenapa? Karena ini sifatnya baru taksiran. Kalau tidak bisa dipastikan sama, berarti diyakini beda. Nah, kalau diyakini beda, berarti boleh atau tidak? Kalau diyakini beda, boleh atau tidak? Tidak boleh, riba. Ya. Karena syarat gabah dengan gabah wajib apa? Sama kuantitas. Meskipun ini dilakukan tunai, ya sudah, gabah 2 kintal jadi milikku, sekarang yang ada di sawah itu jadi milik kamu, kan tunai ya. Tapi tidak bisa diyakini sama, sehingga dihukumi beda. Mafhum? Dong belum? Karena belum pernah praktek kayak gini ya. Nah, mungkin kalau skala kecil barangkali kita lakukan ya. Gabah skala kecil atau beras skala kecil kita lakukan. Nah, dan termasuk diantaranya adalah jual beli muzabana. Nabi SAW melarang jual beli muzabana. Rasulullah SAW melarang jual beli muzabana di pedoman 322. Yaitu jual beli kurma dengan kurma yang masih ada di pohon. Saya bawa semangkok kurma, tak kasihkan ke si A, lalu si A ngasih saya 1 tandan kurma yang masih ada di atas. Dan saya nggak yakin yang saya bawa ini dengan 1 tandan itu sama kuantitas. Praktek ini namanya muzabana. Nah, yang paling gampang, saya ngasih 2 kintal beras, gabah, kepada si A, sebagai gantinya, gabah yang masih ada di sawahnya si A, jadi milik saya. Jadi tukaran gabah. Seperti ini namanya apa? Muzabana. Dilarang oleh Nabi SAW karena tidak bisa dipastikan kesamaannya. Wallahu alam, demikian sebagai
pengantar untuk sesi yang pertama. Kita break sampai jam 10.20. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.